Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kembali lagi ke kesempatan hari ini untuk menyampaikan materi dari mata kuliah Teknologi Bersih. Pada kesempatan hari ini yaitu membahas mengenai Clean Technology Life Cycle Assessment. Nah, fokusnya di LCIA atau Life Cycle Impact Assessment dan tentunya nanti kita akan membahas mengenai interpretation. Nah, diawali dari definisi, menurut EPLCA, interpretasi data emisi dan konsumsi sumber daya ini dilakukan untuk mengevaluasi beban lingkungan, dampaknya terhadap kesehatan manusia, serta penipisan sumber daya alam selama siklus hidup produk. Nah, secara ringkasnya dikemukakan oleh Hafizan bahwa proses ini merupakan upaya mengkonversi inventory flows menjadi dampak lingkungan yang lebih terukur. Nah, sistem penilaian dampak dalam LCA ini bekerja secara hierarki yang terdiri dari 3 tingkatan utama. Sebagaimana yang teman-teman bisa lihat, diawali dari inventory, midpoint, dan endpoint. Nah, inventory sendiri ini merupakan tahap pengumpulan data mentah dari aliran masuk dan keluarnya. Contoh seperti emisi gas-gas seperti CO2, NO2, dan lain-lain. Nah, lalu pada midpoint ini tahap ini tuh terisikan dari data-data inventory yang dikelompokkan ke dalam kategori dampak spesifik yang lebih teknis. Contohnya ini kategori yang muncul di sini antara lain ada pengasaman atau nih acidification, terus ada freshwater eutrophication dan lain-lain, ada climate change dan lain-lain. Nah, selanjutnya ini endpoint ini merupakan hasil akhir yang dipetakan pada 3 area perlindungan utama, yaitu human health decline, yaitu yang artinya penurunan kesehatan manusia, lalu ecosystem diversity deterioration atau kerusakan keanekaragaman ekosistem, dan yang terakhir resource scarcity atau kelangkaan sumber daya alam atau sumber daya kayak gitu. Nah, dalam sebuah sistem impact assessment atau LCIA ini terhadap prosedur yang sistematis berdasarkan standar penilaian, tahapan ini dibagi menjadi 2, yaitu mandatory dan opsional. Mandatory ini berarti wajib, sedangkan opsional itu kayak boleh dilakukan tapi ketika dilakukan itu menjadi lebih sempurna gitu. Nah, dalam tahapan mandatory ini meliputi seleksi kategori dampak, lanjutnya klasifikasi dan karakterisasi. Nah, sedangkan pada langkah opsional itu meliputi normalisasi dan pembobotan atau weighting yang tergantung pada kebutuhan studi yang akan dilakukan. Nah, dari 2 step ini saya jabarkan lagi secara detail. Pada tahap mandatory ini kita menentukan kategori dampak yang relevan nih, selection of impact categories. Nah, selanjutnya mengklasifikasi hasil inventory ini ke dalam kategori tersebut dan melakukan klasifikasi untuk menghitung kontribusi tiap elemen menggunakan metode atau model yang lebih tematis. Dan jadi di mandatory step ini emang ada selection of impact categories, lalu dilanjutkan dengan klasifikasi dan karakterisasi dari dampak-dampak tersebut. Nah, selanjutnya masuk ke dalam optional step atau langkah opsionalnya ini, yaitu dengan melakukan normalisasi untuk membandingkan hasil dampak terhadap sistem reference tertentu. Selanjutnya ada weighting atau pembobotan. Nah, di sini pembobotan ini untuk menentukan prioritas atau urgensi dari setiap kategori dampak yang telah dihitung.
Nah, berikut ini merupakan beberapa indikator kategori dampak lingkungan yang umum digunakan. Beberapa di antaranya ini kita ambil contoh GW nih. Ini stands for Global Warming sebagai representasi efek gas rumah kaca. Nah, selanjutnya ada OD, ozone depletion atau OD ini yang disebabkan oleh senyawa organik volatil dan CFC. Lalu ada ini human air dan water toxicity. Jadi ini mengukur tingkat racun pada media udara dan air dan lain-lain. Jadi teman-teman bisa lihat dengan detail. Jadi ini beberapa indikator mengenai kategori dampak yang umum digunakan dalam proses LCIA. Nah, ini terdapat beberapa kategori dampak yang diawali dari acidification yang kita definisikan sebagai penurunan tingkat pH pada media lingkungan yang disebabkan oleh emisi asam antropogenik. Nah, indikator utamanya yaitu peningkatan keasaman dalam sistem air dan tanah yang secara teknis diukur dengan satuan kilogram SO2 EQ. Nah, selanjutnya adalah climate change. Nah, definisinya yaitu perubahan suhu global yang disebabkan oleh akumulasi gas rumah kaca di atmosfer. Nah, impact indikatornya yaitu adalah gangguan pada suhu global dan perubahan pola iklim. Nah, satuan unitnya yaitu kg CO2 EQ kayak gitu. Nah, selanjutnya ini ada exotoxicity, yaitu pengukuran dampak pelepasan bahan kimia beracun terhadap ekosistem. Hal ini berakibat pada indikator hilangnya keanekaragaman hayati atau risiko kepunahan spesies. Nah, unit satuannya itu Kg 1,4 dBEQ, sedangkan eutrophication ini merujuk pada fenomena akumulasi nutrisi berlebih dalam sistem perairan. Nah, indikator yang digunakan adalah peningkatan konsentrasi nitrogen dan fosfor secara signifikan. Nah, ini itu dihitung dalam satuan kilogram PO4 EQ atau kg/NEQ. Nah, ini unit-unitnya ini memang beda-beda gitu ya per kategori dampak. Selanjutnya ada kategori ionizing radiation, di mana ini merujuk pada jenis radiasi yang memiliki energi cukup kuat untuk melepaskan elektron dari atom atau molekul. Nah, indikator utamanya yaitu efek radiasi itu sendiri. Unitnya itu dari KGU235 EQ. Nah, kemudian kategori land use. Jadi ini mengevaluasi penggunaan lahan akibat aktivitas pertanian, permukiman maupun ekstraksi sumber daya. Nah, indikatornya mencakup hilangnya habitat spesies dan penurunan kualitas tanah. Adapun unitnya yaitu meter persegi area yang merepresentasikan luas lahan yang dikalikan dengan durasi penggunaannya. Selanjutnya kategori ozone layer depletion, yaitu penipisan lapisan ozon stratosfer akibat emisi bahan kimia antropogenik. Indikator dampaknya yaitu peningkatan radiasi UVB ultraviolet B yang beresiko pada kesehatan manusia. Nih, skin disease ya terutamanya yaitu penyakit pada kulit gitu dengan satuan Kg CFC 11 EQ. Nah, di sisi lain ini contohnya yaitu photochemical oxidation. Nah, merupakan pembentukan kabut asap atau smog akibat reaksi sinar matahari dengan polutan organik. Indikatornya yaitu kemunculan kabut musim panas saat adanya photochemical oxidation. Nah, kabut musim panas ini atau namanya summer fog istilahnya. Nah, terus ada satuannya itu di Kg C2H2 EQ.
Yang terakhir, ini kategori yang disampaikan yaitu particulate matter yang mencakup partikel tersuspensi yang sangat kecil yang berasal dari proses pembakaran antropogenik. Indikator utamanya adalah konsentrasi partikel dengan berbagai ukuran yang melayang di udara dan beresiko terhadap sistem pernafasan yang diukur dalam satuan kilogram particulate. Nah, selanjutnya memasuki tahap teknis. Jadi ini merupakan pemilihan metode penilaian dampak yang dimana ini tuh sangat bergantung pada tujuan studi dan cakupan wilayahnya. Seperti terlihat pada tabel terdapat beberapa metode yang cukup populer seperti CML, EDIP 2003 yang berfokus pada indikatornya midpoint. Nah, sedangkan kalau resipi itu bisa di midpoint dan endpoint. Nah, ada juga metode Traci 2 yang sering digunakan di Amerika Serikat, serta resipi yang tadi itu menawarkan fleksibilitas antara midpoint dan endpoint. Selanjutnya, pemilihan metode ini menentukan validitas regional dan jumlah dampak yang akan dianalisis. Jadi mulai 9 sampai 19 kategori dampak. Jadi memang beda-beda gitu tiap metodenya. Seperti itu. Nah, ini bagaimana data inventory ini yang dikonversi menjadi angka dampak. Proses ini dimulai dari klasifikasi, di mana emisi seperti CO2, CO, CH4, dan lain-lain ini digelompokkan ke dalam kategori impact kategorisnya. Contohnya CO2, CO, dan CH4 ini masuk ke dalam GWP, yaitu Global Warming Potensial. Nah, selanjutnya dikarakterisasi di mana setiap emisi ini dikalikan dengan faktor tertentu. Sebagai contoh, untuk CO2 ini dikalikan dengan uh, kalikan faktornya itu dikali 1, sedangkan kalau CO itu dikalikan 3 seperti itu. Nah, ini akan menghasilkan dampak akhirnya yaitu di LCIA. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan masing-masing ya contohnya. Seperti itu. Nah, dalam praktiknya, satu jenis inventory ini bisa berkontribusi pada beberapa kategori dampak, dan juga dalam satu kategori dampak itu bisa terdiri dari beberapa inventory. Contohnya pada global warming potensial. Nah, ini tuh inventorinya CO2, CH4, dan NO2. Nah, tapi kalau kita lihat contohnya di NOx ini itu merupakan inventory dari kategori dampak terrestrial acidification, terus eutrofikasi, dan toxicity. Nah, ini memang berbeda beda gitu. Nah, pemetaan ini krusial untuk memastikan tidak ada beban lingkungan yang terlewat dalam analisis kita. Jadi dari awal memang perlunya adanya klasifikasi inventory terhadap kategori dampaknya. Nah, lalu yang perlu diperhatikan kapan kita menggunakan indikator midpoint atau endpoint. Nah, midpoint ini dia itu lebih berfokus pada isu lingkungan tunggal dengan ketidakpastian yang rendah. Jadi ini uncertainty ya benar ya, yaitu ketidakpastiannya itu kategorinya low. Akan tetapi dalam midpoint ini mencakup banyak dampak teknisnya. Sedangkan endpointnya ini melakukan agregasi lebih lanjut ke 3 area utama, yaitu kesehatan manusia, biodiversitas, dan kelangkaan sumber daya. Meskipun lebih mudah dipahami uh, oleh pengambil kebijakan, indikator endpoint ini memiliki tingkat ketidakpastian yang jauh lebih tinggi. Ya, karena kompleksitas pemodelan kerusakannya. Seperti itu. Nah, diagram ini merangkum seluruh perjalanan data dalam LCIA, dimulai dari elementary flow di sisi kiri, data mengalir
menuju kategori midpoint seperti climate change, terus ada ionizing radiation dan lain-lain. Nah, dari sini dampak tersebut dipetakan kembali menuju 3 area of protection. Ada human health, lalu ada natural environment, ada natural resources. Nah, ini contohnya kita bisa lihat contoh nih dari climate change. Nah, climate change ini midpoint climate change ini endpointnya itu di human health dan natural environment. Lalu contoh lagi ada water use. Water use itu arahnya ke human health dan natural resources. Nah, nanti teman-teman bisa petakan sendiri ya masing-masing seperti itu. Selanjutnya, integrasi ini itu yang memungkinkan kita untuk memberikan interpretasi yang menyeluruh terhadap profil lingkungan dari suatu produk. Nah, memasuki tahap opsional diawali dari tahap normalisasi ya. Tadi kan udah yang wajib dan ini yang opsionalnya gitu. Jadi lebih sempurna apabila kita melakukan tahap-tahap ini. Nah, yaitu tahap normalisasi di mana ada 3 poin utama yang perlu kita pahami. Yaitu pertama, tujuannya untuk create dimensionless impact, di mana di awal tahap LCA ini kita biasanya mendapati hasil dampak dengan satuan yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan kilogram CO2 ekuivalen untuk emisi gas rumah kaca, dan ada yang menggunakan kilogram SO2 ekuivalen untuk pengasaman tanah dan lain-lain. Nah, karena satuannya beda-beda, jadi kita harus tidak bisa nih membandingkan secara langsung. Maka dilakukan normalisasi ini untuk menjadikannya satu skala yang sama tanpa dimensi atau tanpa satuan, makanya namanya dimensionless kayak gitu. Lalu yang kedua, kita melakukan perbandingan dengan kontribusi dampak tahunan di wilayah tertentu. Nah, jadi dampak dari produk yang akan kita teliti ini akan dibandingkan dengan rata-rata total emisi atau dampak yang dihasilkan oleh satu orang penduduk di wilayah tertentu gitu dalam 1 tahun. Selanjutnya, yang ketiga, jelas kita akan mendapatkan skor dampak yang ternormalisasi. Nah, kita ini menggunakan formula matematis yang teman-teman bisa lihat ya di sini untuk mencari nilai normalized GWP. Ini contohnya di GWP ya, Global Warming Potential, yaitu rumusnya GWP dibagi nomref GWP, yaitu nilai referensi normalisasi untuk kategori GWP ini. Nah, hasil akhirnya biasanya dinyatakan dalam satuan persen ekuivalen atau PE. Nah, sekarang kita bisa lihat terdapat beberapa metode dan normalization set-nya yang umum digunakan dalam kajian LCA. Nah, setiap metode ini memiliki set nilai reference normalisasinya masing-masing yang disesuaikan dengan wilayah geografis tertentu. Contohnya ini pada CMLIA, yaitu set reference untuk tingkat dunia. Dia itu menggunakan setnya itu World 1990, 95, dan 2000. Dan Uni Eropa EU28 tahun 2000. Nah, contohnya lagi pada impact 2000 plus ini biasanya untuk opsi wilayah Eropa atau maupun global. Resipi juga Eropa dan global nih ya, World and Europe. Dan ini teman-teman bisa lihat gitu. Pemilihan set normalisasi ini sangat penting karena kita ini harus mencocokkan di mana produk kita diproduksi atau dikonsumsi, sehingga perbandingannya ini relevan terhadap apa yang ada di lapangan seperti itu. Kenyataannya tuh benar gitu. Nah, supaya teman-teman bisa dapat gambaran, ini contohnya contoh dari proses normalisasi
pada studi profil lingkungan dari sebuah mesin kopi di Belgia sepanjang siklus hidupnya. Perhatikan kedua grafik ini ya teman-teman. Jadi di mana grafik atas ini merupakan hasil dari karakterisasi. Ya, di sini kita bisa lihat emisi global warmingnya. Di sini ada apa namanya warnanya ya beda-beda. Yang paling besar nih emisi global warmingnya. Nah, sangat mendominasi kan sampai 1000 berapa nih? Sampai 6100 ya. Nah, selanjutnya kita bisa lihat kategori lain ini seperti acidification, eutrophication, dan summer smoke-nya ini cukup kecil ya, bahkan tidak terlihat di grafik karena satuannya itu sangat jauh beda dengan kategorinya si global warming. Nah, namun setelah dilakukan proses normalisasi ini malah lebih jelas bisa melihat gitu besarannya di masing-masing kategori dampak gitu. Malah jadi kita bisa lihat kalau acidification-nya ini justru memiliki nilai ternormalisasi yang tertinggi, disusul oleh global warming, baru kemudian eutrophication. Nah, hal ini bisa terjadi seperti ini karena meskipun jumlah emisi zat pengasaman pada acidification ini secara gram lebih jauh sedikit dibandingkan CO2, akan tetapi dampaknya ini secara relatif lebih besar terhadap ambang batas lingkungan regional yang lebih signifikan ini. Contohnya, kita bisa membuktikan bahwa tanpa normalisasi kita bisa saja mengambil kesimpulan bahwa emisi CO2 saja yang bermasalah, tapi setelah melakukan normalisasi kita bisa lihat kalau ternyata yang paling besar itu malah di sisi acidification-nya. Nah, selanjutnya setelah data ini ternormalisasi, masuk lagi ke step selanjutnya yaitu weighting atau pembobotan. Nah, kenapa kita harus melakukan pembobotan? Karena dalam studi LCA komparatif ini tujuan utama ini seringkali kita itu tujuannya itu mendapatkan single score atau satu nilai tunggal yang mewakili total dampak lingkungan dari suatu produk agar keputusan bisa diambil secara cepat. Nah, untuk menggabungkan beberapa kategori dampak yang sudah setara tadi, kita harus memberikan bobot nilai terhadap setiap kategori berdasarkan tingkat kepentingannya. Nah, proses ini kita sebut dengan weighting atau valuation. Tahap ini dinilai cukup subjektif karena melibatkan penilaian etis, sosial, atau politik, bukan lagi mengenai sains saja. Jadi bermacam aspek yang kita nilai. Lalu bagaimana cara yang kita menentukan bobot dari nilai tersebut? Ada beberapa metode yang bisa digunakan nih. How to make weighting yang diawali dengan distance to policy target. Jadi jika kebijakan negara ini kita sangat fokus pada pengurangan karbon, maka kita beri bobot pada kategori karbon tuh yang paling besar. Jadi tergantung dengan target dari policy-nya itu sendiri. Selanjutnya dengan scientific target sama ya, cuman ke arah aspek saintis kayak gitu. Jadi mengenal contohnya itu seperti batas-batas ilmiah kerusakan alam kayak gitu. Nah, selanjutnya based on scientific data menggunakan pemodelan ilmiah kerusakan fisik, selanjutnya ada monetization, jadi mengukur signifikansi dampak lingkungan ke dalam satuan mata uangnya, jadi membahas mengenai ekonomi dan finansialnya. Selanjutnya panel weighting dan stakeholder atau expert view. Nah, ini menggunakan survei pendapat dari kelompok ahli atau pemangku kepentingan untuk menyepakati nilai-nilai pembobotan secara bersama-sama. Nah, lalu ini contoh dari hasil weightingnya ya. Tadi contohnya kita bisa lihat kalau produk A, produk B, produk C. Nah, dia ini ada 3 produk dikomparasikan masing-masing.
Nah, teman-teman bisa lihat di produk A yang paling berat bobotnya itu ada di sorry sorry di aspek global warming ternyata yang paling besar pembobotannya itu untuk produk C. Sedangkan untuk dampak acidification, nah dia itu lebih berat pembobotannya itu untuk produk A dan seterusnya. Jadi kita bisa contoh nih dalam produk A ini kita bisa lihat dari beberapa kategori dampak, produk A ini bobot yang paling beratnya di acidification. Kalau yang produk yang keduanya di global warming, acidification, ozone depletion, global warming, baru resource depletion. Nah, akan berbeda dengan produk B dan produk C, seperti itu. Nah, dari data akhir yang sudah tertimbang ini, pengambil keputusan atau praktisi LCA ini dapat dengan mudah menyimpulkan produk mana yang paling ramah lingkungan secara keseluruhan dan aspek-aspek mana yang perlu diperbaiki dari masing-masing produk. Nah, ini contohnya bagaimana proses normalisasi dan weighting diterapkan secara otomatis di dalam software profesional LCA, yaitu OpenLCA. Di layar ini ditampilkan penggunaan metode recipe endpoint versi Desember 2014 ini ya teman-teman. Nah, itu teman-teman bisa lihat dalam kotak ungu ini terdapat daftar kategori dampak secara detail mulai dari ekosistem, kesehatan manusia, terus hingga penggunaan sumber daya alamnya. Nah, di sebelah kanan setiap kategori dampaknya ini terdapat kolom normalization factor dan weighting factor. Nilai-nilai inilah yang sudah tertanam di database software dan akan langsung dikalikan dengan hasil inventory emisi kita. Dengan adanya software seperti OpenLCA ini, jadi tidak perlu menghitung satu-satu ya, tapi tinggal mengsubmit ke dalam software seperti itu. Nah, selanjutnya kita memasuki ke tahap akhir dari LCIA yaitu tahap interpretation atau interpretasi dengan fokus khususnya ini di penentuan hotspot analysis. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di PPT selanjutnya ya, maksudnya di slide selanjutnya. Nah, interpretasi ini merupakan fase di mana kita ini akan menerjemahkan data-data ilmiah tersebut menjadi sebuah kesimpulan, rekomendasi praktis dan dasar sebagai dasar pengambilan keputusan lingkungan yang bisa diterapkan. Nah, gitu. Nah, ini memasuki pembahasannya. Contohnya ini kita ambil salah satu contoh yaitu the impact of global warming on the food processing industry. Jadi di industri pemrosesan makanan ya. Nah, di layar terdapat grafik pemanasan global yang dimana ini pemanasan global ya, the impact of global warming dengan unit Kg CO2 ekuivalen. Nah, terhadap food processingnya ada 3 nih makanannya, yaitu strawberry, vegetable, dan mushroom. Nah, terus teman-teman bisa lihat sumbu vertikalnya ini masing-masing ini menunjukkan nilai dampak dalam satuan kilogram CO2 ekuivalen pada proses farm, yaitu yang kooren, processing dan packaging saat processing dan packaging, dan yang terakhir pada proses distribusi. Seperti itu. Dari grafik ini kita bisa menginterpretasikan beberapa hal penting, yaitu secara total sayuran atau vegetable ini memiliki dampak emisi tertinggi pada dampak global warming. Disusul dengan disusul dengan jenis strawberry, dan yang terakhir mushroom dengan emisi yang paling kecil seperti itu. Nah,
Lalu dalam ini kita juga bisa lihat terdapat satu pola konsisten yang terlihat pada 3 produk ini, yaitu fase pertanian atau farming ini yang berwarna oranye ini selalu menjadi penyumbang emisi terbesar. Nah, dari interpretasi ini kita bisa mendapatkan prinsip dasar yang penting seperti yang tertera di bagian bawah slide-nya ini, yaitu lower emission result in lower environmental impact, yang artinya jika kita bisa berhasil menurunkan emisi di fase yang dominan ini, maka total dampak lingkungan produk secara keseluruhan ini juga akan turun secara signifikan. Jadi harusnya di-cut-nya nih kalau kita mau melakukan siasat dalam pengelolaan dampak global warming ini, ya seharusnya paling besarnya dilakukan di fase farmingnya ini, seperti itu. Nah, dari contoh kasus yang tadi kita diperkenalkan pada istilah penting dalam tahap interpretasi, yaitu hotspot determination atau penentuan titik kritis. Nah, secara definitif bahwa proses hotspot ini adalah titik atau tahapan proses yang menghasilkan dampak lingkungan paling besar di dalam sistem yang sedang kita teliti. Nah, bagaimana cara kita menentukan di mana letak hotspot ini? Nah, kita ini menentukannya berdasarkan hasil dari penilaian dampak atau LCIA serta data inventory input LCI pada fase sebelumnya yang telah kita pelajari. Nah, seperti penggunaan bahan baku, konsumsi bahan bakar, energi yang digunakan, listrik, serta emisi yang keluar ke alam juga. Nah, jika kita melihat kembali visualisasi grafik yang ada di bawah ini, dengan memisahkan kontribusi setiap stepnya ya di farm, processing dan packaging dan distribution ini, kita bisa lihat gitu bahwa fase pertanian ini memang yang paling menyumbang banyak emisi dalam dampak global warming seperti itu. Nah, sehingga pada komoditas sayuran ini, hotspot utamanya ini dari seluruh sistem yaitu ada di sisi farmingnya, yang dimana dia ini sudah melewati angka 0,7 kg CO2 equivalent impact-nya, seperti itu. Nah, kenapa kita harus melakukan analisis hotspot ini? Nah, terdapat 5 keuntungan ya dari analisis hotspot, yaitu pertama, fokus pada isu prioritas. Jadi kita langsung tahu gitu isu lingkungan apa yang paling mendesak untuk diselesaikan. Contohnya pada buangan air atau permasalahan materialnya. Selanjutnya Selanjutnya pada fokus terhadap siklus hidup yang tepat. Jadi kita langsung tidak membuang-buang waktu gitu. Jadi langsung membenahi fase yang memang hotspot utamanya, yang merupakan fase akuisisi bahan atau manufaktur gini contohnya. Selanjutnya alokasi sumber daya yang efektif. Jadi sumber daya perusahaan itu seperti dana atau waktu, bahkan dana investasi waktu ini dapat dialokasikan dengan tepat sasaran pada aksi mitigasi yang paling berdampak. Selanjutnya memahami implikasi trade-off. Jadi kita bisa memprediksi dan menghindari kondisi di mana ketika kita memperbaiki satu aspek lingkungan justru malah merusak aspek lingkungan yang lain. Yang terakhir fokus pada the right actors gitu. Jadi kita bisa tahu siapa yang harus kita hubungi, kita kontak, dan kita ajak bekerja sama untuk mencari solusi. Seperti itu. Nah, sekarang bisa kita lihat bagaimana hasil penilaian dampak ini kita korelasikan kembali ke data inventory mentah kita. Hal ini penting karena kontributor dampak umumnya berasal dari emisi yang spesifik yang dihasilkan oleh unit pemrosesan atau ekstraksi sumber daya alam.
Nah, mari kita bedah contohnya ini di tabel bahwa menganalisis kategori dampak global warming pada unit pompa bensin dan turbin. Nah, di sini kita bisa lihat ada dua zat emisi utama yaitu karbon dioksida dan metana. Secara total, kontribusi dampak pemanasan global oleh metana ini lebih besar daripada karbon dioksida, yaitu ada 88%, sedangkan karbon dioksidanya 12%. Lalu jika kita telusuri ke dalam lebih detail pada kolom sebelah kanan ini, emisi metana ini lebih banyak di gas stationnya daripada di gas turbinnya. Sementara kalau karbon dioksida itu dari 12% ini ternyata 3%-nya itu ada di gas station dan di 8% atau 9% itu ada di gas turbinnya. Melalui korelasi ini, kita bisa mengambil kesimpulan interpretasi yang sangat kuat. Jadi kita ini apabila kita mau menurunkan dampak pemanasan global dari sistem ini secara drastis, langkah pertama yaitu mengatasi kebocoran dari metana ini karena ada 88%. Nah, 88% adanya di gas station. Jadi kita bisa lebih fokus melakukan mitigasi dampak di gas stationnya, bukan berfokus pada gas turbin seperti itu. Jadi kita bisa ambil interpretasi seperti itu. Nah, untuk melakukan analisis hotspot ini bisa kita lakukan secara sistematis dan terstandar. Jadi ada kerangka kerja atau hotspot analysis framework yang terdiri dari 8 step. Nah, ini teman-teman bisa lihat ada 8 step gitu. Diawali dari menentukan tujuan ruang menentukan tujuan dan ruang lingkup, lalu mengumpulkan data, terus mengidentifikasi hotspot, lalu merespon kesenjangan data, menentukan aksi prioritas, lalu meninjau temuan dengan stakeholder, mempublikasi hasil, dan meninjau kembali analisisnya. Nah, dalam menjalankan kerangka kerja ini ada 4 prinsip yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu proses identifikasi hotspot harus divalidasi dengan cara mengumpulkan dan mengkorelasikan data lapangan secara real. Selanjutnya, sekalinya hotspot ini telah teridentifikasi dengan benar, kita harus menyusun prioritas perbaikan secara berkelanjutan. Yang ketiga, informasi mengenai hotspot ini harusnya dikomunikasikan secara transparan kepada para pemangku kepentingan. Dan yang terakhir, dalam program perbaikan ini setelah dilakukan program kebaikannya, titik hotspot ini harus tetap dipantau dan dijadikan target monitoring pada kajian-kajian LCA berikutnya. Nah, ini tadi kan ada 8 step, jadi ini kita akan jabarkan masing-masing stepnya yang diawali pertama, yaitu menentukan tujuan dan ruang lingkup. Nah, di tahap ini kita harus menentukan batasan proyek atau tujuan kajian secara jelas agar masalah yang kita ingin selesaikan ini terdefinisi dengan baik. Nah, kita juga harus memahami informasi apa saja yang tersedia saat ini dan bagaimana hasil analisis hotspot ini nantinya akan digunakan. Selanjutnya, langkah kedua yaitu data collection and discussion with expert. Ya kan, dimana di data collection jelas ada dua data, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Nah, data kuantitatif ini yaitu data angka pasti yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti laporan LCA penuh atau parsial, data siklus primer dan sekunder, laporan ilmiah, dan lain-lain. Sedangkan data kualitatif ini data deskriptif yang dikumpulkan atau diperoleh dari laporan non-teknis, narasi dokumen, atau jika data kuantitatif ini sulit ditemukan, kita bisa menggunakan opini ahli dan masukan langsung dari pemangku kepentingan.
Selanjutnya masuk ke langkah 3 yaitu identification and validation. Nah, di sini hotspot identification dan validation. Pada tahap ini jadi kita mendiskusikan each impact, dampak tiap-tiapnya yang terjadi di setiap siklus hidup produk. Ada dua pendekatan yang bisa dilakukan, yaitu pertama, jika kontribusi dari tahapan proses tersebut ke kategori dampak tertentu itu nilainya jauh lebih besar dibandingkan rata-rata kontribusi tahapan lainnya. Yang kedua, jika tahapan proses tersebut berkontribusi lebih dari 50% dari beberapa kategori dampak sekaligus. Nah, ini caranya mengidentifikasi dan validasi. Selanjutnya langkah keempat yaitu peninjauan data dan umpan balik dari stakeholder. Nah, setelah mengidentifikasi hotspot, kita harus melakukan evaluasi kritis terhadap kesenjangan data. Misalnya jika ada data yang hilang atau kualitasnya kurang memadai. Nah, dari sana kita bisa menyusun rekomendasi konkret untuk mengatasi celah data tersebut sehingga data yang hasil akhir yang kajian ini tuh bisa tetap valid dan tetap bisa dipertanggungjawabkan. Nah, step kelima ini yaitu identifikasi dan menentukan aksi prioritas seperti itu. Nah, tujuan utamanya yaitu mengeliminasi atau mengurangi dampak lingkungan dari hotspot yang sudah ditentukan. Nah, tapi biasanya kita tuh sering dihadapkan pada dua masalah, yaitu pertama, kadang kalanya itu tidak ada tindakan yang bisa dilakukan karena adanya keterbatasan teknologi. Atau masalah yang bisa dihadapi itu, biasanya dihadapi itu setelah adanya tindakan perbaikan, titik tersebut mungkin akan tetap menjadi kontributor terbesar. Nah, disinilah pentingnya menetapkan skala prioritas yang tadi kita sudah pelajari yaitu weighting gitu ya. Nah, selanjutnya masuk ke langkah keenam yaitu peninjauan bersama stakeholder. Ya, hasil temuan hotspot beserta draft rencana perbaikan ini sudah kita buat dan kita ini tidak boleh diputuskan sepihak. Jadi harus adanya diskusi terhadap stakeholder-stakeholder. Nah, selanjutnya kita juga harus menyusun dokumen komunikasi tertulis yang meringkas seluruh temuan tersebut, lalu mengundang semua pemangku kepentingan atau kebijakan untuk memberikan masukan tertulis untuk memvalidasi hasil analisis dan tindakan yang diusulkan. Masuk ke tahap selanjutnya yaitu diseminasi hasil analisis. Nah, di tahap ini kita melakukan sosialisasi aktif melalui pertemuan atau rapat formal untuk mempresentasikan hasil akhir studi. Nah, kita ini mendiskusikan setiap masalah yang diangkat guna memastikan apakah implementasi rencana perbaikan atau mitigasi tersebut tuh layak dijalankan secara finansial dan operasional. Ini ya, jadi is visible itulah. Jadi layak seperti itu. Nah, ini merupakan momen krusial untuk mendapatkan dukungan penuh dari pihak eksternal maupun internal yang terlibat. Nah, selanjutnya tahap selanjutnya yaitu peninjauan berkala. Di sini analisis hotspot analysis review. Nah, ini kalimatnya itu periodically, makanya kalimatnya berkala. Analisis hotspot ini bukan proses sekali aja, tapi harus dilakukan peninjauan secara periodik menggunakan data-data baru yang diperbarui untuk memvalidasi apakah isu-isu lingkungan yang diidentifikasi sebelumnya ini sudah berhasil diatasi oleh tindakan mitigasi tersebut apa belum, atau bahkan bisa setelah beberapa waktu itu malah muncul hotspot baru yang perlu ditangani. Nah, demikian penjelasan komprehensif mengenai LCIA pada kesempatan hari ini. Kita tadi udah membahas mengenai step yang mandatory yang meliputi seleksi kategori dampak, klasifikasi, dan karakterisasi. Lalu masuk ke opsionalnya yaitu normalization and weighting. Nah, setelah itu kita juga sudah membahas bagaimana kita membaca dan menginterpretasi data-data yang kita temukan. Dan tentunya juga kita sudah belajar mengenai bagaimana kita
menentukan hotspotnya. Semoga penjelasan hari ini yang saya sampaikan bisa diterima oleh rekan-rekan semua dan bisa dipahami. Apabila ada pertanyaan, bisa menghubungi saya untuk melanjutkan diskusi mengenai pertanyaannya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.